Kejadian menghebohkan, seorang juara pencaksilat di Asian Games 2018 lalu saat memeluk Bapak Prabowo Subianto yang sekarang jadi Menteri Pertahanan dan Bapak Presiden Joko Widodo. Masih ingat? Olahraga tersebut mampu mendinginkan situasi politik Indonesia yang makin panas ketika itu. Indonesia pun keluar sebagai juara umum dalam cabang tersebut dengan 14 emas dan 1 perunggu. Jumlah medali emas dari cabang pencaksilat Indonesia lebih banyak daripada seluruh medali emas yang dimiliki oleh Korea Utara, Bahrain, Hong Kong, hingga Malaysia. Luar biasa, ini sejarah. Di Minangkabau tempo dulu, tradisi silat sudah dikenal lama. Ada 2 jenis dari silat yang biasa diwariskan secara turun-temurun. Ada yang namanya manca, untuk pertunjukan tradisi. Gerakannya bertumpu pada estetika dan keindahan. Rancak bana. Kedua, namanya adalah sile, yang bertujuan untuk pertahanan diri. Sebuah ilmu bela diri yang memiliki sedikit gerakan, namun cepat dan tepat untuk melumpuhkan lawan. Banyak sekali ragam tradisi sile di Sumatera Barat. Menurut peneliti, paling tidak ada 10 arus utama. Namun, saya lebih setuju jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu. Setiap daerah punya kekhasan. Setiap daerah punya kekayaan. Sile harimau, sile tuo, sile lintau, sile sitarala, dan banyak lagi sile yang menjadi keunggulan kekuatan pertahanan orang Minangkabau. Mantap! Paten. Kita lihat di dalam sile ada 4 gerakan utama: berdiri, rendah, merayap, dan duduk. Semuanya untuk mempertahankan diri, kecuali yang mancak tadi, yang lebih mengedepankan keindahan dan estetika. Ilmu sile dari Minangkabau sangat luar biasa. Di baliknya ada konsep-konsep kepemimpinan. Mungkin ada yang disembunyikan. Siapa ya yang sembunyikan? Insya Allah kita akan bahas di video yang lain. Orang Minangkabau zaman dulu sangat memegang prinsip-prinsip hidup dari sini. Alam tak kambang jadi guru. Belajar pada alam titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ilmu hebat itu diwariskan secara turun-temurun. Dari mulut ke mulut, kepemimpinan diasah lewat sile. Maka tidak bisa sile lepas dari sistem kehidupan secara menyeluruh di Minangkabau. Ada kawan saya Roni, sangat mahir dan paham prinsip-prinsip sile. Menjalankan rumah makannya yang sudah belasan pintu di berbagai tempat di Jakarta. Dia mencoba amalkan ilmu sile. Bagaimana caranya? Meski dia tidak belajar ilmu bisnis di universitas terkenal, namun dia berhasil mengelola puluhan karyawannya yang sekarang sudah banyak pula berdiri sendiri dengan usaha masing-masing. Dia mengaku mengamalkan ilmu sile. Saya pun terkejut. Pelajaran pertama dalam sile adalah tagak jolangkah, berdiri dan melangkah. Ini mengajarkan kita untuk berdiri pada yang benar, berdiri membela sesuatu yang sudah kita yakini, membela kemanusiaan, membela keadilan, melangkah dengan prinsip. Prinsip tidak akan bertentangan dengan akal dan hati. Kalau sudah mulai bertentangan, kita harus berani mengambil langkah. Kedua, raso nanjo pareso. Raso adalah cara bertindak tanpa sempat berpikir. Kita merasakan apa yang terjadi di sekeliling kita, sensitif dengan situasi, menjadikan orang lain sebagai bagian dari diri kita. Maka kita tidak perlu menyakiti kalau tidak mau disakiti. Pareso adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. Pikiran dan hati harus seimbang. Kalau pakai hati terus, orang jadi berkacamata kuda. Kalau pakai pikiran terus, orang jadi kejam dan rakus. Banyak orang yang tidak lagi menimbang dengan hati. Banyak juga yang bertindak mengandalkan pikiran saja. Tagang bajelo, kandua bagantiang. Sile adalah
kombinasi antara kasar dan lembut, elastis dan adaptif. Pukulan lawan bukan untuk ditangkis, namun digiring dan dibelokkan ke arah lain. Pukulan keras yang ditangkis pasti akan membahayakan diri kita. Namun, berikan sentuhan kelembutan, arahkan ke titik yang lain agar tidak melukai diri kita. Biasanya, seorang pendekar yang mahir bisa mengarahkan serangan kembali mengarah kepada lawan dengan tenaga dan kecepatan yang lebih dahsyat. Mungkin inilah awalnya istilah senjata makan tuan. Saya juga tidak tahu. Kami ingin pelajaran kepemimpinan dalam Silek yang kaya dengan filosofi ini kembali diajarkan kepada anak muda di Sumatera Barat. Tidak hanya kuat raga, kokoh jiwa, namun sekaligus memperkuat karakter kepemimpinannya. Seandainya kita harus berperang melawan berbagai ancaman dari luar, anak muda Sumatera Barat jauh lebih siap.